Shalom. Mari kita coba pahami bersama bacaan perikop untuk hari ini. Dari Keluaran bab 30 dengan judul perikop mengenai ukupan yang kudus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, dan kudus. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikianlah sabda Tuhan. Di sini orang Israel diajarkan untuk membuat ukupan yang kudus. Tapi ini hanya untuk Tuhan dengan berbagai ramuannya, dari getah damar, kulit lokan, getah rasa mala, dan seterusnya. Semuanya itu menjadi seperti suatu campuran rempah-rempah yang dibuat oleh tukang campur rempah-rempah. Jadi ini diramu dengan secara detailnya, digiling sampai halus, diletakkan di hadapan tabut hukum menjadi wangi-wangian. Tapi perhatikan ini, saya beri warna merah. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Jadi ini tidak boleh ditiru oleh orang-orang lain, oleh orang-orang Israel yang lain. Ini hanya khusus untuk Tuhan. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Jadi ini suatu ukupan yang kudus, makanya judulnya mengenai ukupan yang kudus, yang suci. Perhatikan, orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Keras ya, ini peringatannya sangat keras. Ini Tuhan sendiri. Jadi ini adalah suatu yang kudus, gak boleh ditiru, lalu hanya untuk dihirup baunya, supaya orang-orang juga bisa merasakan harumnya. Gak bisa, ini hal yang suci, gak bisa dianggap sebagai parfum murahan yang bisa dibeli di warung. Toko parfum sekarang ini kan banyak, ada yang jual tiap satu botol berapa mililiter dibuat seperti itu ya. Jadi nggak bisa, ini bukan parfum, ini adalah ukupan yang kudus. Itulah bagian untuk Tuhan, nggak bisa. Jadi orang yang ingin coba-coba, yang ingin merasakan baunya, wanginya, mungkin juga nanti dipakai sebagai parfum untuk ruangannya, untuk bajunya, pakaiannya, nggak bisa. Dendanya, sanksinya keras, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya.
Jadi ini penting, harus ditaati, tidak bisa main-main, tidak bisa disepelekan. Sekarang ini kan banyak orang-orang yang menyepelekan, menganggap remeh perintah Tuhan. Nggak apa-apa, biasa, hanya seperti itu, nanti juga begini, nanti juga begitu, nggak apa-apa. Nah, itu orang yang menyepelekan suatu yang kudus dari Tuhan, milik Tuhan. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu ya. Nggak bisa dianggap remeh ya, untuk minyak wangi semprot-semprotan, nggak bisa. Memang sering kalau suatu ajaran itu ajaran dari Tuhan ya, Tuhan yang benar ya. Kalau ajaran dari Tuhan yang salah ya, atau bukan Tuhan tapi seolah-olah Tuhan, itu bisa diabaikan saja. Kalau ajaran yang benar dari Tuhan, Tuhan Yesus, jangan coba-coba dipermainkan, disepelekan, diremehkan, cilaka. Dan itu nyata, sebab ada rohnya ya, rohnya Tuhan ya, nggak main-main. Sedangkan dari roh kegelapan, kita juga jangan ikut-ikut ya. Roh kegelapan itu juga, meskipun dari roh kegelapan, mereka juga punya kuasa ya. Jadi gak usah kita coba-coba juga, gak usah urusan mereka ya. Kita percaya kepada Tuhan, Tuhan yang benar. Ada juga mereka yang percaya kepada Tuhan yang salah ya. Akibatnya yang dihasilkan ya buah-buah yang salah itu. Terorisme, pengeboman, pembunuhan, penembakan. Itu buah-buahnya ya, dari mempercayai roh-roh kegelapan, roh-roh setan. Itu juga ada hasilnya itu ya. Jadi kalau mengikuti roh-roh yang kayak gitu, hasilnya seperti itu. Hasilnya pengeboman, perampokan, pembunuhan, penyanderaan, seperti orang Israel disandera oleh Hamas. Itu akibatnya apa ya? Akibatnya kehancuran itu. Jadi jangan main-main. Kita yakini saja yang baik, yang dari Tuhan yang benar, dan dipatuhi dengan setia. Bagi saudara yang mendapat pencerahan dari Tuhan, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.